Halo Sobat Agro, selamat datang kembali di channel YouTube Agrosin ID dan masih bersama Rani di sini. Sobat Agro, kalian pasti sudah tahu ya kalau Indonesia ini merupakan surganya rempah-rempah. Sudah sejak berabad-abad, aneka rempah dari negeri Khatulistiwa ini menjadi komoditas perdagangan dunia. Dan salah satu rempah yang cukup populer dan banyak dijadikan untuk bisnis ekspor adalah vanili. Sobat Agro, kalian tahu nggak sih kalau vanili ini merupakan salah satu rempah termahal di dunia. Dan meskipun vanili ini bukan merupakan tanaman asli dari Indonesia ya, tapi jangan diragukan lagi untuk kualitasnya. Vanili dari Indonesia ini merupakan yang terbaik nomor 1 di dunia. Wow, sangat menakjubkan bukan Sobat Agro? Nah, buat kamu yang penasaran, yuk kita cari tahu lagi fakta mengenai vanili atau yang sering mendapat julukan si emas hijau ini. Vanilla planifolia atau sering dikenal di Indonesia dengan nama vanili merupakan tanaman yang masih termasuk ke dalam familia Orchidaceae atau anggrek. Kata vanili atau vanilla berasal dari bahasa Spanyol vaina yang artinya bolong sesuai dengan bentuk buahnya. Walaupun masuk ke dalam jenis anggrek, tanaman ini dikenal bukan karena keindahan atau nilai hiasnya, tetapi karena ekstrak dari buahnya yang menjadi sumber bahan pengharum untuk makanan, minuman, dan lain sebagainya. Buah vanili mengandung zat vanilin yang menyebabkan aromanya sangat wangi. Bahkan aroma wangi ini bisa ditingkatkan lagi melalui proses fermentasi. Dalam proses terbentuknya buah, tanaman ini tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri dan harus dibantu oleh manusia, sehingga dibutuhkan keterampilan khusus untuk melakukan penyerbukan dan penentuan waktu panen yang tepat agar dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi dari buah yang dihasilkan. Sementara itu di daerah aslinya yaitu Meksiko, vanili dibantu penyerbukannya oleh lebah genus Melipon. Tanaman vanili merupakan tanaman endemik asal yang tumbuh di hutan hujan yang teduh dan lembab di Meksiko. Sebelum dikenal oleh dunia luar, vanili sudah digunakan oleh penduduk suku Aztec sebagai perasa untuk minuman coklat yang biasa mereka sajikan. Kemudian pada tahun 1721, vanili dibawa masuk ke Eropa dan dicoba untuk dibudidayakan di Cadiz, Spanyol. Namun upaya tersebut gagal karena tidak adanya buah yang dihasilkan. Sehingga cara lain pun dicoba agar vanili dapat berbuah dengan membawa lebah genus Melipon ke Eropa. Tetapi cara tersebut tetap gagal karena lebah-lebah tersebut tidak bisa beradaptasi di lingkungan yang baru. Vanili baru bisa dibudidayakan di luar daerah asalnya pada tahun 1836. Saat itu, Charles Morin berhasil mendapatkan buah vanili dengan cara penyerbukan buatan dengan bantuan manusia atau hand pollination. Cara Morin kemudian disempurnakan lagi oleh Neumann pada tahun 1838. Cara yang paling efektif baru ditemukan pada tahun 1841 di Pulau Reunion yang berlokasi dekat dengan Madagaskar oleh Edmund Albius. Cara tersebut merupakan cara yang hingga saat ini dilakukan oleh para petani vanili di seluruh dunia. Pada tahun 1819, vanili dibawa masuk ke Indonesia. Akan tetapi Sobat Agro, budidaya secara besar-besaran baru dilakukan pada tahun 1850. Pada awal vanili dibawa dan ditanam di Bogor, tanaman tersebut dapat tumbuh secara subur, namun tidak dapat menghasilkan buah. Di tahun 1850, Tasman berhasil mempraktekkan cara penyerbukan buatan dengan hasil yang sangat memuaskan.
Setelah itu, tanaman vanili mulai dikembangkan di Pulau Jawa dan kemudian menyebar ke seluruh daerah lain di Indonesia seperti Sumatera, Bali, dan Sulawesi. Saat ini terdapat beberapa negara yang menjadi penghasil utama vanili, di antaranya adalah Madagaskar, Meksiko, Dominika, Chili, Puerto Rico, dan Indonesia. Sementara itu untuk konsumen terbesarnya antara lain Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang. Kualitas vanili di Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Hal ini dikarenakan kadar vanilin yang dihasilkan cukup tinggi, yaitu sekitar 2,75%. Angka tersebut cukup tinggi dibandingkan dengan kadar vanilin dari negara-negara penghasil vanilin lainnya seperti Meksiko, yaitu sekitar 1,88%, Sri Lanka 1,48%, dan Tahiti 1,55% hingga 2,2%. Akan tetapi secara kuantitas, Indonesia berada di urutan kedua setelah Madagaskar. Hasil budidaya vanili di Madagaskar menjadi yang terbesar di seluruh dunia dengan total 2.975 ton, diikuti dengan Indonesia 2.306 ton, Meksiko 589 ton, dan Papua Nugini 495 ton. Dan yang terakhir, Tiongkok 433 ton. Nilai produksi dan harga yang tinggi karena vanili ini memiliki berbagai kegunaan yang membuat harga jualnya juga tidak murah. Sehingga vanili disebut juga sebagai emas hijau. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mencatat harga jual vanili pada tahun 2020 adalah sebesar $200 per kilo atau sekitar 3 juta rupiah per kilo. Sementara itu, harga vanili tertinggi pernah dicapai pada tahun 2018 yaitu sebesar $650 per kilo atau hampir 10 juta rupiah per kilo. Harga ini kemudian bervariasi tergantung jenis yang dijual dalam bentuk basah, cair, kering, ataupun ekstrak. Nah, Sobat Agro, itulah tadi informasi mengenai vanili si emas hijau andalan Indonesia. Nah, proses penyerbukan yang terbilang cukup sulit dan harus membutuhkan bantuan manusia serta hasil yang tidak menentu ini membuat produksi buah vanili yang memang menjadi penyebab harganya sangat mahal ya Sobat Agro. Nah, semoga informasi pada video ini dapat bermanfaat untuk kalian semuanya dan sampai ketemu lagi di video-video menarik lainnya ya. Aku pamit, bye-bye.